Selamat malam pemirsa, kami hadirkan Bisnis Bali News dan tentang kondisi terkait pandemi COVID-19. Pemirsa, stimulus ekonomi telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Di Bali, stimulus ini direalisasikan berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit. Nah, seperti apa kemudian dampak dari stimulus tersebut terhadap perekonomian Bali khususnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Profesor Dr. Iwayan Ramanto SE MMAK dan juga sekaligus penguat ekonomi. Baik, selamat malam Prof. Selamat malam Om Swastiastu. Om Swastiastu Prof. Gimana kabar? Sehat Prof? Iya, Prof, langsung ke pertanyaan. Masyarakat dan juga kita semua lagi prihatin dengan pandemi COVID-19 dan terkait dengan bidang ekonomi. Ini kemarin juga sudah keluar peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga kebijakan dari BI terkait dengan adanya restrukturisasi ini. Nah, ini menurut Prof. Ramanto sendiri apa hal yang sangat kuat dengan adanya kebijakan ini bagi kita, masyarakat Bali dalam aspek perekonomian ini, khususnya ini para pelaku bisnis, pengusaha, dan investor yang mungkin ingin menanamkan investasinya di Bali. Silakan, Prof. Ya, pertama tentu kita harus mengapresiasi yang sebetulnya keluarnya gitu ya. Tapi kita harus memang menyadari bahwa di antara kebijakan ini memang harus misalnya tidak bisa bebaskan begitu saja dari cicilan bunga maupun pokok, tetapi harus pertama dimulai duduknya dulu layak kebijakan yang bersangkutan diberikan relaksasi, kemudian diajukan ke OJK, baru kemudian diputuskan. Nah, ini kan sebetulnya sementara dunia usaha itu sendiri dengan ada kewajiban dan memang penting untuk misalnya tidak mempekerjakan, tidak berproduksi, tetapi cashnya tetap harus dibayar. Itu kan kalau persoalan cash flow menunggu persetujuan relaksasi, itu kita berpacu dengan waktu, yang dengan demikian cash outflow-nya, pembayaran pengusaha kepada karyawan harus tepat waktu dilaksanakan, tapi di lain sisi fasilitas relaksasi ini memang masih harus menunggu birokrasi yang memang dilakukan penilaian kembali dan lain sebagainya. Jadi memang ada semacam mismatch lah antara kebijakan yang ada dengan apa yang harus dilakukan oleh pengusaha, terutama terhadap kewajiban-kewajibannya dalam membayar gaji karyawan. Ya, Prof, dengan kondisi seperti itu kan memang kita tidak bisa, itu sesuatu hal yang sangat tidak bisa terprediksi. Nah, ini kalau kemudian tadi sudah Prof sampaikan, ini apa kemudian kalau saya kaitkan dengan kondisi ataupun kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ini khususnya baik di provinsi maupun di kabupaten kota untuk bisa mendukung stimulus kebijakan ekonomi tadi, Prof? Saya pikir pemerintah daerah kita harus kita ada pada posisi yang sulit ya. Kalau kita bicara misalnya pemerintah daerah provinsi yang dalam hal ini relaksasi yang kalau toh akan diberikan itu pendapatan mereka kan dari pajak kendaraan misalnya. Nah, kalau ini misalnya relaksasi terhadap pajak kendaraan, sementara pajak kendaraan itu sifatnya progresif. Yang artinya adalah mereka yang kena pajak, mereka yang berpenghasilan atau memiliki kendaraan lebih banyak atau lebih mewah, itu yang akan merasakan relaksasinya kalau itu diberikan. Jelas tidak berkeadilan, itu satu dari aspek pemasukan. Kemudian di lain sisi kita sadari pemerintah daerah pada saat ini, pemerintah provinsi memerlukan dana yang sangat banyak dari APBD, dan APBD itu bersumber dari
PAD yang untuk menanggulangi untuk seluruh masyarakat, apakah terutama yang berkaitan dengan kesehatan, tunjangan terhadap tenaga medis dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita tidak boleh dan tidak perlu berharap banyak dari pemerintah daerah provinsi. Dan kalau kita bicara pemerintah daerah kabupaten kota, penghasilan utamanya mereka adalah PHR, pajak hotel dan restoran. Saat tamu sekarang itu tidak ada, boleh dikatakan tinggal 10% sampai 20%. Kita juga tidak bisa berharap banyak dari mereka. Kalau misalnya dengan pemasukan yang sudah kecil, di lain sisi pemerintah daerah kabupaten kota kita memerlukan dana yang cukup banyak, semacam katakanlah dana bencana dan seterusnya yang sumbernya itu juga dari PAD, itu mereka kesulitan. Sehingga dengan demikian harus kita maklumi pemerintah daerah, kabupaten kota kita dari sisi relaksasi mungkin tidak terlalu banyak bisa kita harapkan. Iya, Prof, kalau begitu apa perlu ada stimulus lain? Artinya kan ini juga menimbulkan multiplier effect yang ditimbulkan dari pandemi ini. Artinya kalaupun hanya tadi relaksasi orang pinjam uang di bank dan sebagainya, ini sebetulnya kalau begitu apakah ada stimulus lain? Sekali lagi kemudian kalau Prof melihat dengan keberadaan Bali saat ini yang PAD-nya sangat mengandalkan dari sektor pariwisata, apa yang menurut Prof yang sebetulnya masih bisa ada peluang begitu untuk ya artinya tidak sangat terpuruk bagi perekonomian Bali ke depan, Prof? Ya, itu tadi prioritas pertamanya adalah diberikan bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama para karyawan, terutama yang karyawan berpenghasilan rendah gitu ya, yang dengan misalnya konsumsi mereka terbantu, kebutuhan untuk pokok mereka terbantu, kalaupun kemudian harus dilakukan misalnya gajinya entah tersendat-sendat atau misalnya dibayar separuh karena memang kemampuan dunia usaha memang dengan boleh dikatakan pendapatan yang nol, di lain sisi mereka pasti di dalam perencanaan keuangannya nggak ada yang mencadangkan dana sejumlah sekian atau likuiditas sejumlah sekian untuk bayar gaji pegawai apabila terjadi misalnya bencana dan lain sebagainya. Nggak ada kebijakan keuangan seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan tidak takut. Kemudian misalnya kalau saat ini nggak waktunya kita bicara misalnya UMR harus sekian apa-apa. Gimana kita bicara UMR ketika mereka sendiri tidak bekerja, yang dengan demikian berarti tidak berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Jadi yang relaksasi yang seperti itu kita harapkan dari pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Ya, artinya dengan kondisi seperti itu sebetulnya tetap berharap bahwa ada pergerakan perekonomian yang lebih baik meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan. Baik Prof, terakhir apa yang ingin Prof sampaikan khususnya kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah daerah ini yang artinya sebagai pengambil kebijakan terkait dengan kondisi perekonomian yang kurang diuntungkan dengan adanya pandemi ini, Prof? Silakan Prof, singkat saja. Ya, yang penting sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus serba maklum. Masyarakat harus maklum dengan pemerintah, pemerintah juga harus maklum dengan masyarakat, demikian juga dunia usaha. Nggak perlu ada yang takut sekarang misalnya harus taat aturan, terutama aturan terkait dengan misalnya seperti UMR itu tadi dan lain sebagainya. Pada kondisi normal orang pasti taat aturan kok, apalagi di Bali. Iya, baik, terima kasih. Ada lagi Prof, silakan. Saya rasa begitu dan tentu kita bersama berharap bahwa bencana itu tidak berlangsung lama gitu. Sehingga dengan demikian kita memang bisa bertahan. Misalnya kalau sampai harus berjalan 1 atau 2 bulan lagi misalnya kita tetap secara ekonomi kita harap kita bisa bertahan.
Iya, baik. Semoga pandemi ini akan segera berakhir ya Prof ya. Artinya geliat ekonomi juga akan kembali seperti semula. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah perbincangan kami bersama Profesor Dr. Iwayan Ramanta SEMM AK selaku pengamat ekonomi dan juga guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Terima kasih Prof sudah berbincang-bincang bersama kami, dan pemirsa demikianlah kami akhiri Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.